Iya, ini kali pertama aku dapat tawaran film layar lebar. Aku di sini senang sekaligus berterima kasih juga ke Tante Mimi karena udah kasih kepercayaan aku buat meranin apa Bincang syukuran dalam rangka syuting film Lea Kanjeng Kliwon, produksi dari Skyline Film dan Jegon Film pada sore ini. Di sini sudah hadir dari produser dan sutradara yaitu Mbak Mimi Jegon, lalu di sebelahnya ada Mayang, lalu Kevin dan Mira. Harusnya juga ada dari orang Skyline tapi nanti ya mungkin menyusul. Bagaimana? Perwakilan dari Skyline menyusul. Sebagai informasi awal, film Lea Kanjeng Kliwon ini diangkat dari kisah nyata yang dibukukan pada tahun 1990. Sang penulis menceritakan kisah nyata dirinya yang ingin dijadikan tumbal dari ilmu Lea. Selanjutnya, enak kita langsung ngobrol dengan produser sekaligus sutradaranya aja kali ya. Mbak Mimi silakan untuk dijelaskan filmnya ini. Baik, kalau untuk film ini sendiri kita kan ingin ngangkat kearifan lokal kan, karena kalau di Bali mungkin kalian juga walaupun bukan orang Bali, kalau udah dengar leak gitu pasti udah tahu kan horornya Bali. Dan kebetulan saya di sini dapat buku yang diketik langsung dari orangnya karena ini kisah nyata, itu yang bikin kita kayak ini oke nih buat diangkat jadi film gitu. Selebihnya saya kasih kesempatan buat teman-teman dah tanya jawab. Mungkin perannya dulu sebagai apa satu-satu dulu ya. Mayang atau sebagai apa? halo, perkenalkan aku Mayang, aku di sini sebagai Putu Laksmi. Saya Kevin Gutomo, saya berperan sebagai Baskara. Sebelumnya saya mau kasih tahu juga karakter Baskara di sini, dia itu adalah seorang pria yang nantinya akan hadir di hidupnya si Putu Laksmi ini karena dia sebelumnya juga menyukai dia, dan si Putu Laksmi ini memang punya masalah tersendiri dan si Baskara ini mencoba untuk mendekati dia, dan akhirnya Putu Laksmi dan Baskara dekat dan akhirnya mereka berdua saling memecahkan masalah bersama. Seperti itu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Niketut Mira, dan di sini saya sendiri itu berperan sebagai istri dari penulis film ini, yaitu dari tahun 1982 ya. Jadi kisah ini benar-benar nyata di Pulau Dewata, Bali, dan saya sendiri itu yang berperan sebagai liaknya di sini. Seperti itu. Mungkin boleh ceritain mungkin kapan proses syutingnya, rencananya akan seperti apa? Jadi kalau proses syuting film ini sendiri kita akan di bulan Mei setelah Idul Fitri. Jadi kita udah mulai proses syuting. Kemudian untuk lokasi mungkin bisa diterangin itu di mana gitu. Oke, untuk lokasi nanti kita bakalan di daerah Ubud dan di daerah Kintamani sama di daerah Nusa Dua juga. Biasanya kalau di Bali kalau kayak gini apalagi Ya, ini pertanyaan yang paling menarik sebenarnya ya, karena tahu sendiri kan kalau syuting di Bali, apalagi udah ngangkat horor, terus horornya itu layak lagi kan. Jujur, yang kita paling utamain itu emang sesajennya, jadi ritualnya, karena nggak mau kan terjadi apa-apa juga, dan pasti nanti kita akan bikin behind the scene-nya, pasti banyak juga bakal ada kejadian-kejadian mistis. Walaupun kita udah izin kan, Kak, udah ritual, ntar tetap aja kayak ada yang pingin masuk, ada kesurupan itu tetap, tapi tetap bakal kita lewati. ada pendamping sendiri dari pihak lain. Ada, nanti kita ada spiritual dari sana. proses casting pemilihan pemain sendiri seperti apa pertimbangannya? Bagi keterlibatan Mayang sendiri baru pertama main film kan, mungkin apa pertimbangannya? Sebenarnya kebetulan kalau dilihat, kalau orang Bali itu kan kebanyakan itu mukanya tuh lebih natural gitu ya, bisa dibilang nggak gimana ya, nggak trendy gitu loh, diambil kayak nanti kalau dikepang di make upin jadi ayu gitu loh. Aku ngambil pertama tuh dari face-nya Mayang gitu loh, dia bisa diambil mukanya tuh kan, kita karakternya Mayang ini mau dijadiin kayak wanita asli Bali, desa Bali gitu. Jadi dia masuk lah. Terus kalau acting kan kita udah sempet tes dia kan, Kevin juga udah, Mayang juga udah untuk jadi pemeran utama.
ini kita nanti nggak mau malu juga kan, kita ngambil ntar actingnya oke nggak sih gitu. Ya udah kita udah tes acting juga dan masuk. Dan mudah-mudahan film ini nggak ngecewain gitu loh. Makanya kita tes. Mayang gimana? Oke, film pertama nih deg-degan atau seperti apa mungkin? Iya, ini kali pertama aku dapat tawaran film layar lebar. Aku di sini senang sekaligus berterima kasih juga ke Tante Mimi karena udah kasih kepercayaan aku buat meranin meranin peran aku di film ini sebagai peran utama. Ya, senang dan bersyukur aja. Terima kasih banyak. Kamu belajar acting juga nggak sih? Ya. Mau syuting ini belajar acting juga atau seperti apa? Semenjak ada tawaran ini, aku langsung di coaching sama Tante Mimi yang langsung ada proses sekolah acting. Karakter yang diperankan Mayang sendiri karakter utama kan, Mbak Mimi? Ini seperti apa karakternya? Mungkin ada tantangan-tantangan yang harus dia lewati nanti sebagai gadis Bali selain dandanan atau seperti. Jadi sebenarnya pemeran utama kan Mayang sama Kevin. Cuma di sini lebih berat ke Mayang karena nanti dia harus berakting, harus jadi orang yang beda gitu loh dari dirinya gitu. Dia dan yang paling penting dia nggak boleh kecewain penonton. Gitu ya, tantangan sih ya ada pada dirinya sendiri, tapi dia sih bisa ngeyakinin kita. Udah mulai ini mungkin membangun chemistry ini berdua sebagai pemeran utama mungkin. Kevin. Kalau dari saya sendiri, karena kebetulan ini kan pertama kali juga ketemu Mayang. Tadi juga udah sempat ngobrol, sempat ya mungkin nantinya akan bisa lebih kebangun lagi chemistry-nya. Karena kan hari ini baru ketemu nih. Semoga besok bisa lebih kebangun lagi chemistry-nya, terus makin dapat feel-nya. Jadi filmnya juga makin bagus. Mayang deg-degan kan nih tadi Mama bilang katanya tantangannya adalah tidak boleh mengecewakan gitu. Jadi semacam kayak ada beban di diri Mayang nih untuk film ini biar jadi kualitasnya lebih bagus gitu. Enggak beban sih karena ini juga challenge buat aku gitu. Jadi aku akan total di sini aku akan menampilkan yang terbaik lah. Tapi kalian sebagai cast ada kekhawatiran nggak sih tadi Mami bilang katanya gangguan-gangguan di dunia lain lah akan dialamin gitu kan nanti dalam proses syuting. Nah kalian sebagai cast yang akan bermain di situ ada kekhawatiran nggak sih akan hal itu gitu? Mungkin dari Mayang dulu coba. Nah, boleh. Kayaknya agak seru sih. Seru gak sih? Seru ya, deg-degan tapi agak seru juga sih. Cuman ya banyakin doa aja gak sih? Iya. Kalau dari saya sendiri sih nggak ada ya. Percaya sama atas udah gitu aja. Iya. Iya nggak? Iya udah. Iya kan? Proses syutingnya berapa lama makan waktu? Rencana produksinya berapa hari? Rencana untuk proses syuting film ini kita 15 hari. Jadi kurang lebihnya ya, kita sih prediksi di 15 hari. Lokasi pool Bali. Iya. Soalnya kalau ngangkat Lea nggak berani keluar Bali. Iya di Bali. Tapi Mayang sama Kevin maksudnya sudah mengetahui nggak sih atau memang meyakini kalau layak itu ada gitu di Bali? Mayang dulu mungkin mau ngejawab. Nggak tadi apa? Kurang jelas. Meyakini kalau layak itu ada di Bali gitu. Sebenarnya aku nggak begitu mengikuti itu ya tradisi Bali gitu. Cuman ini baru pertama kali aku lihat, aku googling gitu, terus oke. Kalau Kevin, kalau dari saya sendiri kan memang Indonesia tuh kental dengan hal-hal yang seperti itu ya, spiritual. Jadi ya bisa jadi ada, bisa jadi enggak ada. Balik lagi kepercayaan orang masing-masing tuh kayak gimana, gitu sih. Ini film kedua dari Lea gitu. Ya kalau bukan sih, ini lebih ke emang kita bahas nanti Lea Kajeng Kliwonnya. Kenapa Kajeng Kliwon? Karena Lea itu dia kuat itu di saat Kajeng Kliwon gitu loh. Malah kalau pas nyepi ini Lea itu biasa bertarung pas itu malamnya itu. Biasa Kajeng Kliwon juga biasa kelihatan api-api sudah itu biasa. Di Bali biasa mereka tuh nunjukin diri itu biasa. Mayang mungkin soundtrack?
seperti apa soundtrack akan dinyanyikan Mayang sendiri atau siapa? Soundtrack film. Ya, kita soundtrack soalnya nggak pakai lagu, kita soundtrack lebih ke musik. Etnik. Ya. Ayangnya sendiri di mana? Plafon mana? Bioskop seluruh Indonesia. Di bioskop ya, bukan Ya, di bioskop Play. bioskop. Ya. Layar lebar kita target. Mayang ngambil film ini supaya merefresh nggak sih dari masalah-masalah kemarin nih gue main film deh gitu. Oh, jadi itu mancing nih pertanyaannya nih. Gak kan eksis kan bagus gitu, tunjukin nih kalau gue juga bisa gitu berprestasi gitu. Ya, aku setidaknya di sini ya sekalian ingin menyalurkan bakat aku ya. Terus juga ya semoga nanti aku bisa menampilkan yang terbaik dan tidak mengecewakan. Mohon doanya dan dukungannya. Dukungan Papa gimana nih? Didi gimana, Didi? Dedi. Oh, Dedi support banget ya. Udah nanti kamu harus total nanti sering-sering lihat film horor gitu buat gambaran nanti ke pas syuting. Referensi film horor apa yang ditonton nih? Gitu. Oh kan pasti ini genrenya horor. Kamu juga pasti akan nonton dulu film horor apa gitu. Kemarin aku sempat nonton film horornya Movie Ghost yang diperanin sama Salsabila Adriani. Ya aku nonton itu. Preferensi aku. Dari Kudus ini nggak ada yang bertanya. Berat sebelah loh kukunya. Berat begini kukunya. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar dari Mayang untuk mendalami karakter nanti? Iya, tadi itu challenge buat aku kayak oke, gue harus maksimal ini. Siapanya apa aja sih yang bisa ingin? Persiapannya paling sih aku lagi sering-sering nonton film horor aja buat mendalami peran aku nanti sama baca-baca nanti peran aku harus gimana jadi putu gitu. Ada kekhawatiran nggak nanti ini jadi takut tidur atau gimana? Karena memerankan sosok ini kan? Oh enggak sih, lebih ya udah percaya yang di atas aja, selalu banyak doa. Mayang ini perannya di sini seperti apa sih, perannya yang di film ini tuh seperti apa gitu gambarannya? Tadi kan cuma disebutin nama perannya ini itu, tapi gambaran karakternya seperti apa sih? Aku perannya di sini sebagai wanita yang awalnya ceria, terus ramah ke semua orang dan tiba-tiba si Putu ini menjadi wanita yang sombong gitu, menjauh diri dari semua orang. Karena dia bisa sombong gini karena apa ya, dia nggak mau orang-orang terdekatnya itu menjadi tumbal. Intinya sih gambarannya seperti itu. Ya, Ya, jangan semua ditanyain. Nanti tonton aja. Oke.